Rasa panik, amarah, dan benci seketika dirasakan bersama oleh warga yang tinggal di Jalan Siaga 1D, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pagi itu harusnya menjadi pagi yang biasa aja. Orang berangkat kerja, ibu-ibu nyapu teras rumah, tukang ojek lewat kayak biasa. Betapa tidak, pagi itu jam 9, Bang Abdillah alias Ila warga sekitar seketika berteriak dengan kencangnya ketika ia melihat api itu telah berkobar dengan liarnya melahap sebagian rumah mewah yang dihuni oleh Ibu Yovita Prihapsari, seorang karyawan bank swasta nasional. Bang Ila yang panik segera mencari bantuan untuk seenggaknya menghalau jangkauan api agar tidak merembet ke rumah yang ada di samping kiri dan samping kanannya. Secara swadaya warga Jalan Siaga 1 berbondong-bondong memadati area kebakaran, dengan juga mereka melengkapi diri dengan selang, ember, atau apapun yang bisa mereka pakai untuk menyalurkan api ke titik kebakaran. Dari riuh warga yang berkumpul di pagi itu, seorang warga yang bernama Bambang memberanikan diri untuk maju lebih dekat untuk menggapai meteran listrik yang kala itu masih utuh dari jilatan-jilatan si jago merah demi mencegah kobaran api yang bisa aja meluas lantaran arus listrik yang bertemu dengan api. Singkatnya, setelah ia berjibaku dengan asap dan panasnya hawa yang keluar dari dalam rumah, tubuhnya tiba-tiba terpleset. Kakinya nggak sengaja menginjak cairan, yang setelah dicermati, cairan itu ternyata adalah cairan merah yang tergenang di lantai rumah. Cairan itu tercecer dari arah dalam rumah hingga ke teras. Dan setelah ia ikuti jejak itu, betapa hancur hatinya ketika ia baru saja melihat sosok tubuh wanita terdiam dalam kobaran api dengan tangan terikat tali dan syukur wanita itu masih bernafas. Paniknya Bambang segera mengundang beberapa warga pemberani lainnya untuk masuk lebih dalam ke dalam rumah dan segera mengevakuasi tubuh itu. Belum juga mereka selesai dengan tugas pertama mereka. Tiba-tiba mereka kembali dikagetkan dengan teriakan seorang anak perempuan dari arah belakang rumah. Di pagi itu, singkatnya, warga berhasil mengevakuasi 2 orang yang menjadi korban dalam insiden kebakaran di Jalan Siaga 1D, Pejaten, pada 24 Juni 2015. 2 korban yang berhasil diselamatkan dari kobaran api itu adalah Aryani 35 tahun yang merupakan asisten rumah tangga dan Arlinda 11 tahun putrinya. Namun sebuah tanda tanya besar kemudian muncul tatkala warga memeriksa keadaan Aryani yang ketika didalami bukan saja ditemukan luka akibat jilatan si jago merah. Namun warga juga menemukan puluhan luka akibat arahan sajam yang menyasar hampir sekujur tubuhnya. Bersyukur ia masih bernafas. Warga yang baik hati segera melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Usaha tim medis untuk menyelamatkan Aryani terhenti di tengah jalan. Sebab beberapa jam setelah ia mendapatkan pertolongan, Tuhan memanggil ibu muda dengan 1 orang anak ini. Namun sebelum ia hembuskan nafas terakhirnya, Aryani dikatakan sempat menyebutkan nama seorang pria yang ia katakan bahwa dialah dalang dari aksi yang hampir meluluh lantahkan perumahan di Jalan Siaga 1D ini. Ia katakan bahwa orang itu adalah Dede Herian. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Siapa Dede Herian? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Dede Herian alias Ian lahir dan besar di kawasan itu, warga asli Pejaten, Jakarta Selatan. Dari informasinya, Ian dikatakan memiliki 4 orang istri dan telah memiliki beberapa orang anak. Sejak awal tahun 2014, ia bekerja sebagai penjaga kos milik Ibu Wati, yang dikatakan tempat itu merupakan milik neneknya dan dulu sejak kecil Ian pernah tinggal di tempat itu, bersekolah dan lain sebagainya. Lokasinya persis di sebelah rumah keluarga Ibu Yovita Prihapsari dan dari situlah Ian mulai kenal dengan asisten rumah tangga di keluarga itu, seorang wanita bernama Aryani. Hubungan di antara mereka biasa saja, toh Ian juga telah menikah, begitupun juga dengan Aryani. Ia telah menikah dan turut pula mengajak putrinya yang bernama Arlinda untuk tinggal bersamanya di rumah majikannya itu. Namun lama-lama Ian diam-diam menaruh perasaan kepada Aryani. Cara dia menunjukkannya pun aneh. Dia sengaja mengotori jalan yang baru aja disapu oleh Aryani, hanya supaya bisa melihat wajahnya lagi dan lagi. Beberapa kali Ian mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Aryani, tapi Aryani selalu menolak. Sebab bukanlah dalam rangka mencari jodoh ataupun mencari cinta, namun Aryani banting tulang demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangganya. Tidak saya dapatkan informasi terkait identitas Aryani ini. Namun secuil informasi, Aryani belum begitu lama bekerja di rumah majikannya itu, dan ia dikatakan berkelakuan baik dan ramah. Penolakan-penolakan yang diutarakan oleh Aryani membuat Dede menjadi kesal, semakin merasa rendah diri dan perasaan itu ia simpan sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Ian bukanlah orang baru di lingkungan itu. Dikatakan dia kerja sebagai penjaga kos-kosan yang dimiliki oleh neneknya.
sebuah pekerjaan yang sederhana dengan gaji pas-pasan. Sementara di rumah beban hidupnya nggak kecil. Orang siaga bilang Ian punya 4 orang istri dan beberapa orang anak yang semuanya butuh makan, sekolah, dan perhatian. Setiap bulan uangnya habis bahkan sebelum benar-benar dipakai. Dede harian sering mencoba mencari tambahan apapun yang bisa ia kerjakan, namun tetap saja tak cukup. Di saat-saat begitu, ia mulai terbelit utang kecil-kecilan ke teman dan tetangga, berharap bisa ditutup ketika ada rezeki. Namun malah hutang itu justru makin menambah, bukan berkurang. Tekanan demi tekanan bikin kepalanya makin kacau. Ia sering kelihatan bingung, termenung di depan kos, seolah lagi mikir keras bagaimana caranya keluar dari masalah. Dan dari hal itulah semuanya berubah. Ian yang dulu dikenal sebagai penjaga kos, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lingkaran persoalan yang lebih gelap. Pada Rabu 24 Juni 2015, sekitar jam 6 pagi, Ian berangkat menuju Pejaten dari rumahnya di Citayam. Kala itu dikatakan bahwa ia telah membawa tas kecil dan sebuah sajam yang ia masukkan ke dalam tasnya. Di tengah masalah keuangan yang kian menekan, Ian lalu memberanikan diri untuk mendatangi dan berbicara kepada Angga yang merupakan anak dari Ibu Yovita, majikan Aryani. Ian dan Angga saling kenal, sebab dikatakan mereka berteman sejak kecil. Sebelumnya pada Senin 22 Juni, dia mampir ke teras rumah itu dan bilang kalau dia ingin ketemu Bu Yovita untuk minjam uang Rp500.000. Bukanlah jumlah yang besar, namun cukup untuk menutupi utang kecil dan tambahan modal kerja. Angga lalu menjawab dengan sopan. Ia katakan bahwa ibunya belum pulang kerja dan dia sendiri nggak berani ngasih izin tanpa sepengetahuan ibunya. Dan lagi pula Angga nggak lagi megang uang. Lalu Angga minta Ian untuk datang lagi esok hari saja. Dan baru pada Rabu 24 Juni 2015 itulah Ian datang untuk bertemu dengan Ibu Yovita dan minta uang pinjaman. Sekitar jam 7.45 Ian sampai dan ia tekan bel rumah. Kali ini yang keluar bukanlah Angga, melainkan Aryani, pembantu rumah itu. Dan mulai dari titik inilah semuanya mulai bergerak ke arah yang salah. Ian yang disambut oleh cinta sebelah tangannya itu langsung menanyakan keberadaan Ibu Yovita dan Angga. Sebab Ian merasa sudah punya janji untuk bertemu dengan mereka. Lalu namun dikarenakan si majikan udah berangkat kerja, Aryani kemudian menjawab dengan jujur bahwa ibu dan Mas Angga nggak ada di rumah. Dan dari jawaban itulah yang kemudian membuat emosi Ian kemudian meledak. Sebab ia merasa dipermainkan sambil ia katakan, "Gimana sih teh? Saya udah buat janji, tapi nggak ada. Capek tahu nggak bolak-balik. Sekarang teteh nurut aja, tunjukin di mana ibu naruh uang-uangnya." Lalu Ian mengambil sajam dari tasnya dan lalu menodongkan ke arah Aryani. Mendapatkan ancaman yang membahayakan jiwanya, Aryani hanya bisa menurut ketika Ian arahkan sajam itu ke tubuhnya. Lalu ia bawa Ian masuk ke dalam rumah, dan di dalam rumah Aryani yang panik segera berteriak minta tolong, lalu lari masuk ke dalam rumah. Ian yang gak mau kehilangan momentum, segera mengejar Aryani dari belakang. Teriakan minta tolong terdengar begitu kerasnya, hingga akhirnya Aryani berhasil tertangkap oleh Ian. Ian lalu membekapnya dan memaksa Aryani mengaku dan menunjukkan lokasi di mana penyimpanan uang-uang milik majikannya. Aryani tetap diam dan tutup mulut, bilang tak tahu. Di tengah kekacauan yang terjadi pada saat itu, Ian yang membekap mulut Aryani semakin kalap ketika Aryani meronta-ronta dan berusaha melepaskan diri. Lalu dengan sekuat tenaga, Ian seret tubuhnya dan masuk ke dalam kamar Angga. Dan di dalam kamar itulah Ian lalu mengambil sajam yang telah ia bawa dan ia arahkan berkali-kali ke tubuh Aryani. Tentu serangan itu membuat Aryani terluka parah. Aryani hanya bisa terduduk di lantai kamar, lemah dan kesulitan bergerak. Di tengah keheningan yang mendadak mencekam, Ian mulai mencari apapun yang bisa ia ambil. Dari kamar Angga, dia mengambil sebuah handphone BlackBerry dan sebuah unit Samsung Tab. Setelah itu dia pindah ke kamar Dira, anak Ibu Yovita yang lain, dan mengambil sebuah kamera, handphone, serta sebuah tas gendong. Saat itu niat awalnya untuk minjam uang udah hilang. Semua berubah jadi tindakan nekat yang dipicu ketakutan, rasa terdesak, dan keputusan salah yang terjadi beruntun hanya dalam hitungan menit. Setelah mengacak-acak kamar Angga dan Dira dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, Ian lalu balik ke dalam kamar. Kala itu ia masih melihat Aryani duduk di atas lantai, lemah, dan berusaha menahan rasa sakitnya. Dalam kondisi itu, Ian kembali menekannya dengan satu pertanyaan yang dari tadi terngiang di kepalanya. Ian katakan, "Di mana kunci kamar Ibu Yovita?" Aryani hanya bisa menggeleng, suaranya hampir nggak keluar. Noda merah sudah membasahi lantai, dan jelas ia tak sanggup untuk berdiri. Begitu tak dapat jawaban, Ian lalu keluar ke belakang rumah, mencari benda apapun yang bisa ia pakai untuk membuka pintu kamar Ibu Yovita.
Di antara tumpukan barang, ia menemukan sebuah kapak kecil. Benda itu Ian bawa ke dalam, lalu Ian gunakan kapak itu untuk mendongkel bagian pintu yang terkunci. Namun masih belum terbuka, hingga akhirnya dia dobrak pintu itu dengan bahu sampai jebol. Begitu masuk ke dalam ruangan itu ia geledah total. Laci dibuka satu persatu, lemari pakaian disisir dari atas sampai bawah. Awalnya Ian tak menemukan apapun, cuma beberapa handphone yang kemudian ia kumpulkan dan masukkan ke dalam tas. Namun pencarian itu tak berhenti sampai ketika ia mengambil handphone saja. Gongnya adalah ketika Ian membuka ruangan pakaian yang lebih dalam dan dia menemukan sebuah koper plastik. Koper itulah yang akan mengubah segalanya. Di dalamnya tersimpan 20 gepok uang dolar, yang dari informasi yang berhasil saya dapatkan, 20 gepok itu setara dengan 3 miliar rupiah. Tak mau berlama, Ian langsung masukkan semuanya ke dalam tas hitam yang ia bawa. Ketika Ian sudah selesai menjarah kamar Ibu Yovita, Ian sempat melihat Aryani telah hilang dan dia tak berada di tempat semula. Saat itu Aryani berusaha kabur dengan cara merangkak, berpegangan ke tembok menuju pintu keluar. Refleks Ian segera mengejar. Ia panik, ia takut ketahuan dan takut semuanya akan terbongkar. Dan dengan sajam yang ia bawa, kembali ia arahkan sajam itu berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun ke tubuh Aryani. Di sebuah rak yang berdekatan dengan kamar, dia menemukan charger, hair dryer, spray, dan sarung bantal. Semua itu ia gunakan asal-asalan untuk mengikat tangan Aryani dan menutup bagian wajah Aryani. Tujuannya agar dia tak bisa berteriak dan bergerak, dan supaya dia bisa kabur tanpa meninggalkan saksi hidup. Setelah itu, Ian meninggalkan rumah Ibu Yovita sambil membawa 2 buah tas. Satu berisi uang dolar, satu lagi berisi handphone dan kamera. Dari rumah targetnya, Ian berjalan cepat ke kos Buwati, tempat kerjanya. Motornya diparkir dan 2 tas tadi ia taruh begitu aja di lantai parkiran. Tak lama kemudian ia bertemu dengan 2 penghuni kos namanya Riko dan Singgi saat hendak berangkat kerja. Ian masih berusaha untuk bersikap normal, menyapa mereka seolah hari itu tak terjadi apa-apa. Namun diam-diam ketakutan itu mulai menguasai kepalanya, bukan penyesalan, namun rasa panik karena apa yang baru ia lakukan sudah kelewat batas. Dalam kondisi tangan gemetar akibat serangan panik, Ian lalu pergi ke Jalan Siaga Raya, sekitar setengah kilometer dari rumah target untuk membeli 2 liter bensin yang dibungkus plastik, serta 1 korek gas. Setelah mendapatkan barang-barang itu, Ian kembali ke rumah Ibu Yovita. Dia berjalan masuk, membawa plastik berisi bensin dan korek api, tanpa terlihat siapapun. Setelah memastikan semua ruangan telah sepi, tak ada suara, tak ada pergerakan, Ian kemudian menyiramkan bensin itu ke dalam rumah. Dari ruang tamu, lalu masuk ke kamar Angga, kamar Dira, hingga terakhir ke kamar Ibu Yovita. Dan setelah memastikan semua permukaan telah basah oleh bensin, kemudian ia menyalakan korek api yang ia bawa. Dan boom, api itu tiba-tiba membesar, melahap apa aja yang ditemuinya. Sebelum pergi jauh dan setelah memastikan situasi mulai chaos dengan berkumpulnya para warga di sekitar lokasi kebakaran, Ian yang masih panik sempat berpura-pura membantu warga yang pada saat itu berusaha memadamkan api. Dan setelah dirasa cukup, Ian segera berlalu dan pergi meninggalkan TKP untuk mencari tempat penukaran uang dolar atau money changer. Namun usahanya untuk mencairkan uang-uang itu tidaklah mudah. Beberapa money changer menolak dikarenakan dolar yang ia bawa adalah dolar lama. Bank pun tak mau menerimanya, sampai akhirnya seorang teller sebuah bank swasta menyarankan dia untuk datang ke sebuah money changer yang berada di gedung Sinar Maslen, Tamrin, Jakarta Pusat. Di sanalah Ian berhasil menukar hampir 30.000 dolar Amerika dengan nilai tukar di bawah harga pasar. Namun tetap jumlahnya sangat besar, yaitu 381 juta rupiah. Uang itu kemudian ia bagi, ia bawa cash 100 juta dan sisanya ia titipkan ke rekening Riko, penghuni kos yang sebelumnya Ian tanya nomor rekeningnya. Sesaat setelah menjadi jutawan, Ian pulang ke Citayam. Dengan mengajak anak dan istrinya, Ian pergi ke Bekasi, menuju rumah saudaranya. Pada malam hari mereka pergi ke arah Depok dan tiba di rumah saudaranya jam 1 malam. Kala itu Ian tidur di ruang tamu dengan tas berisi uang yang ia jadikan sebagai bantal. Namun ketenangan itu tak bertahan dengan lama. Jam 3 pagi, petugas telah sampai di lokasi. Ian ditangkap di tempat dan seluruh barang bukti, uang tunai, dolar, handphone, hingga kamera diambil oleh aparat. Ian tak bisa berkutik ketika ia dihadapkan dengan para saksi dan bukti-bukti yang memberatkannya. Ya, kasus ini bisa dengan mudah terungkap oleh petugas berkat akuan dari korban Aryani yang mengaku bahwa dirinya telah diserang oleh Ian. Atas akuan itu, singkatnya, petugas kemudian mencocokkan dengan barang-barang bukti, CCTV, dan keterangan para saksi, hingga tertangkaplah Ian di rumah saudaranya di Depok.
Dalam press release yang digelar di Polda Metro Jaya pada saat itu, saking sadisnya kasus ini, sampai-sampai polisi menobatkan bahwa kasus ini merupakan kasus perampokan tersadis di tahun 2015. Dede Herian kala itu terancam dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Namun ancaman hanyalah sekedar ancaman, sebab di persidangan yang lalu diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Dede Herian dengan hukuman 12 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir